Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Mari pagi hari ini kita datang bersama-sama kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Awali hari ini dengan datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan iman percaya pujikan bersama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, dan bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan. Kira basyik kira lawara. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kibasyik kira lawara. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Kipala pasikiara lawana masyikira lamu. Haleluya. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kipala pasikiara lawana masik. Kira lama sikiara terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, bahkan sangat baik. Kipala pasikiara lawana masik. Kiralah basyik, kiralah baramasyara. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya dengan iman bahwa berkat-Mu senantiasa melimpah atas setiap kami Tuhan. Dan ajar setiap kami saat ini dimanapun kami berada, untuk kami boleh duduk diam dalam hadirat-Mu, menerima apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami melalui kebenaran akan firman-Mu yang sebentar hamba-Mu sampaikan. Berkati hamba-Mu Tuhan dan setiap kami, sehingga firman yang disampaikan hari ini itu menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Saudara, pagi hari ini saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di Injil Matius pasalnya yang ke-19. Kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Perikopnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengar akan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga setiap kita, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk itu kepada kita. Untuk itu saudara, kita perlu menyadari bahwa ketika kita diberikan titipan oleh Tuhan, yaitu anak-anak, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan mereka, untuk memelihara mereka, menghidupi mereka, dan tentunya kita juga mengajari kepada mereka nilai-nilai kekekalan firman Tuhan, mengajari mereka dengan karakter Kristus. Untuk itu saudara, bagaimana kita sebagai orang tua dapat membentuk karakter anak-anak kita? Yang pertama saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama adalah membawa anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Di tengah-tengah kerumunan orang yang begitu banyak, ada orang tua yang berusaha mendekati Yesus dengan membawa anak-anak mereka. Walaupun untuk menemui Yesus bukan sebuah perkara yang mudah, ada tantangan daripada murid-murid ya ketika mereka hendak mendekati Yesus. Tapi satu perkara saudara, bahwa Yesus itu menginginkan anak-anak itu datang kepada Dia. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 6-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perbuat. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi memperkenalkan Tuhan sejak dari kecil kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dapat mengenal pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di setiap kesempatan, di setiap waktu, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, mari bawa anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa membentuk karakter anak kita agar memiliki karakter seperti Kristus? Yang kedua adalah menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Saudara, perbuatan dan tingkah laku kita sebagai orang tua akan berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Untuk itu saudara, sebagai orang tua, mari miliki keteladanan hidup yang benar, memiliki keteladanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu akan dilihat, dirasakan oleh anak-anak kita. Dan saya percaya ketika sebagai orang tua kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, memiliki kehidupan yang benar, yang menjaga keutuhan keluarga kita, maka anak-anak kita dapat merasakan, dapat melihat dari apa yang kita kerjakan. Sehingga anak-anak itu saya percaya akan meneladani orang tua mereka. Amin saudara. Lalu yang ketiga, bagaimana kita dapat membentuk karakter anak-anak kita. Yang ketiga di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. 15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang ketiga saudara,
jangan pernah lupa untuk mendoakan anak-anak kita, menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Saudara, saya akan bersaksi sedikit ya, ketika saya menikah, kemudian 2 tahun kemudian istri saya mengandung, ya sejak dari kandungan saya sudah berdoa dan mendoakan anak yang ada dalam kandungan. Baik itu anak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Semua saya lakukan. Sejak dari kandungan seringkali ya kalau ada kesempatan bertemu saya tumpangi tangan. Kok jadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan. Anak yang menghormati Tuhan. Yang hidup benar. Itu saya katakan berulang-ulang. Saya katakan berulang-ulang. Sampai waktunya anak itu lahir. Dari bayi pun saya seringkali tumpangkan tangan. Bahkan sampai hari ini. Ketika mereka tumbuh dewasa, saya masih menumpangkan tangan dan mendoakan mereka agar mereka memiliki takut akan Tuhan. Mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya benar. Jangan lupa memperkatakan doa-doa kita kepada Tuhan tentang anak-anak kita. Kenapa saudara? Kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam saudara. Tetapi dengan doa kita percaya ada covering ilahi yang akan senantiasa menyertai anak-anak kita. Untuk itu jangan pernah lupakan ya doa atau mendoakan anak-anak kita. Mazmur 127 ayat yang keempat dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya percaya Bapak Ibu adalah pahlawan bagi anak-anak Bapak Ibu. Untuk itu ketika engkau berdiri sebagai pahlawan, anak-anakmu harus engkau arahkan, harus engkau bawa mereka untuk datang kepada Yesus dan menjadi teladan buat hidup mereka. Saya percaya hidup daripada anak-anakmu akan luar biasa. Engkau diberkati, anak cucumu juga akan diberkati. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat buat setiap orang tua dimanapun juga berada. Pesan saya, bawa terus anak-anak kita di dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.